Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi fungsi logaritma. Nah, apa itu fungsi logaritma? Jadi bentuk umum dari fungsi logaritma yaitu adalah fx sama dengan a log x, di mana a-nya itu adalah basis, kemudian x-nya itu adalah numerus. Nah, contoh misalkan yang pertama fx sama dengan 2 log x. Di sini basisnya adalah 2 dan numerusnya adalah x. Untuk yang nomor 2 basisnya adalah 2, kemudian numerusnya adalah 3x ditambah 5. Oke. Nah, begitu juga untuk yang nomor 3 basisnya adalah 2, numerusnya adalah x kuadrat min 2x ditambah 1. Jadi ciri utama dari fungsi ada di sininya. fx sama dengan atau y sama dengan. Nah, itu adalah fungsi. Nah, kemudian sekarang bagaimana menggambar grafik fungsi logaritma. Jadi langkah-langkahnya apa saja? Ada 3 langkah di sini. Yang pertama, kita harus membuat tabel titik nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Kemudian setelah itu letakkan titik x, y pada koordinat kartesiusnya, dan kemudian langkah terakhir kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva atau sebuah garis yang menghubungkan. Nah, contoh misalkan gini, kita disuruh menggambar grafik fungsi fx sama dengan 3 log x. Nah, langkah pertamanya kita buat tabel dulu nih. Kita buat tabel x, fx, dan x, y. Jadi fx itu artinya adalah y, nilainya sama saja. Misalkan diganti menjadi y pun nggak masalah. Nah, kemudian di sini kita tentukan angka-angkanya bebas. Di sini ditentukan angkanya yaitu 13927. Kenapa? Karena agar nilainya bagus. Boleh nggak 0? Kalau 0 nggak boleh ya. Misalkan 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya boleh, tetapi angkanya akan menjadi jelek. Nah, kemudian semakin banyak titik yang kalian gunakan, maka semakin bagus gambar grafiknya atau gambar kurvanya, semakin mulus nanti. Nah, sekarang untuk mengisi fx-nya bagaimana? Jadi kalau misalkan x-nya di sini 1. Oke, berarti fungsi fx-nya itu menjadi 3 log 1. 3 log 1 itu berapa nilainya? 3 log 1 itu adalah 0. Nah, kemudian tinggal kita isi yang kolom x, y-nya, yaitu 1,0. Nah, kemudian untuk mengisi yang di bawahnya 3 atau F3, berarti tinggal kita ganti nih, 3 log x nya tinggal kita ganti dengan 3. 3 log 3 berapa? 3 log 3 adalah 1. Sehingga di sini bisa kita isi menjadi 1. Dan titiknya menjadi 3,1. Begitu juga yang untuk yang 9, berarti 3 log 9. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya, berarti 3 log 3 pangkat 2. 2-nya bisa kita kedepankan dikali dengan 3 log 3. 3 log 3 itu 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. Sehingga tinggal kita isi nilainya di sini 2. Dan x, y-nya adalah 9,2. Nah, kemudian yang 27, berarti 3 log 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya, berarti 3 log 3 pangkat 3, maka 3-nya bisa kita kedepankan dikali dengan 3 log 3. 3 log 3 adalah 1, berarti di sini 3. Oke, jadi kita isi dengan angka 3. Sehingga titiknya adalah 27,3. Nah, langkah pertama sudah buat tabel. Langkah keduanya kita buat koordinat kartesius dan kita letakkan titik-titiknya. Titik-titik yang kita dapat adalah 1,0, kemudian 3,1, kemudian 9,2, dan 27,3. Nah, ini adalah langkah keduanya. Kita letakkan titik yang sudah kita dapat ke dalam koordinat kartesius. Nah, setelah itu tinggal kita tarik kurva yang melalui titik-titik yang sudah kita dapatkan. Nah, jadilah grafik fungsi logaritma. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu domain dari fungsi logaritma atau daerah asal. Atau fungsi logaritma itu akan terdefinisi pada nilai x berapa gitu ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui, untuk basis, syarat basis itu harus lebih dari 0 dan basis itu tidak boleh nilainya sama dengan 1.
Ada dua syarat ya di sini ya. Nah, kalau untuk numerus sendiri, numerus itu hanya ada satu syarat, yaitu harus lebih dari 0. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan domainnya atau menentukan nilai X yang akan terdefinisi di dalam sebuah fungsi logaritma. Coba misalkan kita lihat contohnya di sini, kita disuruh menentukan domain dari fungsi yang pertama adalah fx sama dengan 5 log 3x tambah 9. Oke, kita coba jawab dulu yang pertama. Di sini numerusnya adalah 3x tambah 9 ya. 3x tambah 9 berarti syaratnya kalau basisnya sih nggak perlu ya, karena nggak ada x-nya di sini. Yang kita uji adalah yang ada x-nya. Yang ada x-nya ada di numerus. Maka syarat numerus tadi apa? 3x tambah 9 itu harus lebih dari 0, karena numerus itu harus lebih dari 0. Sehingga kita dapatkan 9-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 3x lebih dari min 9, berarti x-nya adalah min 9 dibagi 3, yaitu x lebih dari min 3. Oke, jadi domain dari fungsi yang pertama atau fungsi yang A itu adalah x lebih dari min 3, di mana x-nya adalah bilangan real. Oke, ini adalah yang A. Nah, sekarang bagaimana yang B? Nah, yang B di sini basisnya mengandung x dan numerusnya juga mengandung x. Maka harus kita uji dua-duanya nih. Yang pertama numerusnya dulu deh. Numerusnya itu tadi apa syaratnya? Harus lebih dari 0. Berarti x plus 1 harus lebih dari 0. Berarti di sini kita dapatkan x-nya lebih dari min 1. Kemudian syarat berikutnya atau syarat dari basis. Basisnya itu adalah dia harus lebih dari 0 dan juga tidak boleh sama dengan 1. Berarti x min 1 lebih dari 0. Maka kita dapatkan yaitu x lebih dari 1. Nah, dan juga di sini x min 1 atau basisnya tidak boleh sama dengan 1. Berarti saat kita pindahkan, jadi x-nya tidak boleh bernilai 2. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian dari syarat yang ada kita buat garis bilangan, di mana di sini ada 3 titik ya. Ada titik min 1, 1, dan 2. Yang pertama, x lebih dari min 1. Kalau lebih dari berarti ke kanan nih. Kita arsir daerah lebih dari min 1. Kemudian langkah selanjutnya yang x lebih dari 1. Oke, x lebih dari 1 berarti ke kanan. Nah, tetapi kenapa saat di titik 2 itu terpecah menjadi 2 bagian? Ya, karena tadi x-nya tidak boleh bernilai sama dengan 2. Sehingga daerahnya atau nilai x yang terdefinisi itu akan terpecah saat di titik 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang terkena 2 arsiran, atau di sini yang warna hijau sama yang warna merah. Jadi daerahnya adalah yang mana? Ini ya, ini himpunan penyelesaiannya ini. Atau dari 1 sampai 2. Jadi x-nya berada di antara 1 sampai 2. Karena bulutannya kosong maka dia tidak ada tanda sama dengan ya di sini ya. Kemudian yang satu lagi adalah x lebih dari 2 karena ke kanan lebih dari 2. Oke, jelas ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya atau domainnya. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjut ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu asimtot fungsi logaritma. Nah, apa sih asimtot itu? Jadi asimtot itu ceritanya gini. Misalkan ada fungsi logaritma nah, kira-kira begini. Nah, jadi fungsi logaritma ini tidak akan pernah menyentuh sumbu x. Misalkan ini sumbu x. Nah, tidak akan pernah menyentuh ini. Akan lebih mendekati iya, tetapi tidak akan pernah menyentuh. Nah, berarti si sumbu x ini disebut sebagai asimtot atau batasan dia. Batasnya segini, nggak boleh lebih atau nggak boleh nyentuh gitu ya. Itu dinamakan asimtot. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana cara mencari asimtot dari sebuah fungsi logaritma? Misalkan bentuk umumnya ini ya. Bentuk umum fungsi logaritma kan tadi sudah dijelaskan, yaitu a log fx sama dengan a log x, di mana x-nya itu adalah numerus. Nah, untuk mencari asimtotnya tinggal numerusnya kita sama dengankan dengan 0. Gampang sekali ya. Jadi contohnya misalkan gini. Tentukan asimtot dari fungsi fx sama dengan 3 log x kuadrat min 3x min 10. Oke, coba kita jawab.
Jadi untuk mencari asimtot numerusnya tinggal kita sama dengankan dengan 0, yaitu x kuadrat min 3x min 10 kita sama dengankan dengan 0. Nah ini karena persamaan kuadrat ya, bisa kita faktorkan menjadi x min 5 dan x plus 2 sama dengan 0. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan nilai x yang pertama adalah 5 dan x yang kedua adalah negatif 2. Berarti asimtotnya adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan min 2. Ada dua asimtot di sini. Oke, paham ya? Nah, contoh selanjutnya. Misalkan di sini diketahui asimtot dari sebuah fungsi logaritma 2 log 4x tambah b itu adalah x sama dengan 6. Kita disuruh menghitung nilai b ditambah dengan 15. Oke, asimtotnya katanya x sama dengan 6. Maka tinggal kita substitusi saja. Tadi kan untuk mencari asimtot numerusnya tinggal kita sama dengankan dengan 0 ya. Berarti 4x tambah b sama dengan 0. Kemudian x-nya kita ganti saja dengan yang diketahui. Katanya asimtot itu nilainya x sama dengan 6, maka x-nya bisa kita ubah atau bisa kita ganti menjadi 6. 4 kali 6 ditambah b sama dengan 0. Berarti 24 ditambah b sama dengan 0, maka b-nya sama dengan min 24. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah b tambah 15, berarti min 24 ditambah 15 hasilnya adalah min 9. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu tentang menentukan fungsi logaritma dari sebuah grafik. Kalau tadi di awal kita menggambar grafik dari sebuah fungsi. Nah, sekarang di bahasan yang ini kita akan menentukan fungsi dari sebuah grafik, jadi tinggal dibalik saja. Nah, tapi di sini ada dua kondisi nih. Nah, contoh yang pertama dulu deh. Misalkan di sini kita disuruh menentukan fungsi logaritma dari grafik berikut. Nah, di grafik ini diketahui dua titik potong, yaitu titik potongnya adalah 3, min 1 atau dua koordinat yang diketahui ya, yaitu 3, min 1 dan 1,0. Nah, kalau yang diketahui dua titik, maka kita menggunakan rumus ini. Fx sama dengan A log Bx. Kalau nanti 3 titik itu beda lagi. Oke, kita bahas yang ini dulu. Nah, di sini katanya melalui titik 1,0, di mana x itu adalah 1 dan 0 itu adalah y. Nah, ini tinggal kita substitusi ke fungsinya ya. Nah, fx itu adalah y ya, sama saja. Berarti fx-nya 0 di sini. 0 sama dengan a log b dikali 1 karena x-nya 1. Oke. Kemudian kita dapat 0 sama dengan a log b, berarti atau a log b sama dengan 0 ya. Nah, berdasarkan sifat logaritma yang pertama, maka di sini kita bisa dapatkan yaitu b sama dengan a pangkat 0 atau basis dipangkatkan dengan hasilnya itu adalah numerus. Oke. Nah, a pangkat 0 itu adalah 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti b-nya kita dapat nih, nilainya adalah 1. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke titik yang berikutnya. Grafik itu melalui titik 3, min 1. Berarti x-nya 3 dan y-nya min 1. Sehingga bisa kita dapatkan min 1 sama dengan a log b dikali 3. Nah, tadi b-nya sudah kita dapat nih. B-nya adalah 1, berarti min 1 sama dengan a log 1 kali 3, yaitu min 1 sama dengan a log 3. Atau a log 3 sama dengan min 1. Berdasarkan sifat nomor 1 seperti tadi, maka di sini kita dapatkan 3 sama dengan a pangkat min 1. Nah, a pangkat min 1 itu adalah 1 per a. Berarti 3 sama dengan 1 per a. Nah, ini tinggal kita tukar tempat saja. Berarti kita dapatkan nilai A-nya adalah 1 per 3. Oke, kalau sudah dapat nilai A sama dapat nilai B, maka tinggal kita masukkan ke dalam fungsi logaritmanya. Fungsi logaritmanya itu tadi apa? A log Bx. Berarti A-nya sepertiga, jadi sepertiga log 1 kali X atau X. Jadi hasilnya adalah ini. Sepertiga log X. Oke, jelas ya? Ini yang jika diketahui dua titik. Nah, sekarang bagaimana yang diketahui 3 titik? Misalkan ada grafik fungsi logaritma seperti ini. Ada 3 titik yaitu min 1,0, kemudian 0,1 dan 2,2. Nah, rumusnya beda nih. Rumusnya tinggal kita tambahin C saja sebenarnya. Jadi fx sama dengan a log bx ditambah dengan C.
Oke, yang pertama dia melalui titik 0,1. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Tinggal kita ganti nih. Fx itu kan adalah Y ya. Berarti 1 sama dengan A log B kali 0 karena X-nya 0 ditambah dengan C. Berarti kita dapatkan 1 sama dengan A log C. Atau A log C sama dengan 1. Berarti berdasarkan sifat nomor 1, jadi nilai C adalah A pangkat 1. Berarti dari sini kita dapatkan nilai C sama dengan A. Oke, ini adalah persamaan pertama. Nah, kemudian titik berikutnya yaitu titik min 1,0. Berarti X-nya min 1 dan Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan A log B kali min 1 ditambah dengan C. Oke, karena X-nya itu adalah C. Jadi kita mengikuti ini ya, fungsi logaritma yang ini. Oke, nah tinggal kita lanjutkan. Berarti 0 sama dengan A log min B ditambah dengan C. Oke, atau bisa kita putar ya. Jadi A log min B plus C itu sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat nomor 1, maka min B plus C itu sama dengan A pangkat 0. Oke, A pangkat 0 itu kan 1 ya. Berarti min B ditambah A itu sama dengan 1. Nah, kemudian A dikurangi 1 sama dengan B. Jadi tukar tempat nih. Min B-nya pindah ke kanan, satunya pindah ke kiri. Oke, berarti kita dapatkan persamaan kedua yaitu B sama dengan A dikurang 1. Nah, kita manfaatkan atau kita cari menggunakan titik yang ketiga sekarang, yaitu titik 2,2. Berarti X-nya 2, Y-nya 2 ya. Berarti di sini 2 sama dengan A log B kali 2 ditambah C. Oke, berarti 2 log A log 2B tambah C. Nah, ini bisa kita putar ya. Jadi A log 2B tambah C sama dengan 2. Berarti kita dapatkan 2B ditambah C sama dengan A kuadrat berdasarkan sifat nomor 1. Nah, kemudian B itu berdasarkan persamaan kedua, B itu adalah A-1. Jadi B di sini kita ganti dengan A-1 atau kita substitusi dengan A-1. Nah, kemudian C di sini kita substitusi dengan persamaan pertama. Oh, tadi B-nya diganti dengan persamaan kedua ya. Nah, sekarang C-nya diganti dengan persamaan pertama. C sama dengan A, berarti C-nya bisa kita ganti A. Oke, nah ini tinggal kita kali pelangi saja. Berarti 2 kali A, 2A, kemudian 2 kali min 1, min 2. Ditambah A sama dengan A kuadrat. Kita pindahkan ke kanan semua ya. Oh, tapi ini kita sederhanakan dulu. 2A ditambah A yaitu 3A. Dikurang 2 sama dengan A kuadrat. Kita pindahkan ke kanan, maka ruas kiri nilainya tinggal 0. Berarti A kuadrat min, oh ini min 3A ya. Ini seharusnya min 3A. Oke, min 3A ditambah 2. Kemudian tinggal kita faktorkan atau kita putar dulu deh biar enak. Jadi A kuadrat min 3A ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan, maka kita dapatkan nilai A yaitu 2 dan 1. Nah, kenapa yang A sama dengan 1 itu TM atau tidak memenuhi? Karena A itu kan adalah basis, di mana basis itu nilainya tidak boleh sama dengan 1, sehingga ketika kita dapatkan nilai A sama dengan 1, maka dia tidak memenuhi syarat. Oke, jadi yang kita ambil A-nya adalah yang sama dengan 2. Nah, karena kita sudah dapat nilai A, maka kita tinggal mencari nilai B dan juga mencari nilai C. Caranya gimana? Untuk mencari nilai C, itu tinggal kita substitusi saja ke persamaan pertama. Berarti nilai C-nya sama dengan 2 juga ya, karena C sama dengan A. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan kedua, maka kita akan mendapatkan nilai B. Di sini kita akan mendapatkan nilai B-nya yaitu 1. Nah, karena sudah lengkap nih nilai A, B, sama C-nya, maka tinggal kita masukkan ke dalam fungsinya. Tadi fungsinya adalah Fx sama dengan A log Bx ditambah C, maka A-nya 2, log Bx, B-nya 1, berarti 1 kali X adalah X, ditambah dengan C, C-nya adalah 2. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, jelas ya? Baik, cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.